Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas. Pagi ini kita akan menyampaikan materi berpikir kreatif dalam pelayanan, di mana Bapak Ibu kemarin sudah mendapat agenda 1. Kemudian di dalam agenda 2 itu Bapak Ibu sudah dapat menerima materi diagnosis organisasi. Sebelum ke materi lebih lanjut, perkenalkan nama saya Windarti Rahayu Agustina, Widya Iswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu yang saya hormatin, di dalam berpikir kreatif dalam pelayanan di sini kompetensi yang dibangun adalah membangun kompetensi kepemimpinan pelayanan, yakni untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas pelayanan. Sedangkan di dalam diagnosis organisasi, di sini termasuk juga di dalam agenda 2. Di dalam agenda 2 tersebut ada beberapa materi yang meliputi yang pertama, diagnosis kebutuhan organisasi. Yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang ketiga, membangun tim efektif dalam pelaksanaan pekerjaan. Dari beberapa materi tersebut, materi berpikir kreatif dalam pelayanan ini ada 3 strategi yang akan saya sampaikan. Ada 3 strategi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, strategi yang pertama, sebelum saya menjelaskan keterkaitan diagnosis reading, di sini saya berkenalan dengan peserta, kemudian ada feedbacknya, ya. Setelah ada feedback, peserta akan saya kasih ice breaking, ya. Di mana ice breaking dengan memberikan selembar kertas ini. Selembar kertas ini masing-masing peserta akan saya tugaskan untuk membuat lubang, di mana dengan syarat lubang tersebut bisa masuk ke dalam seluruh badan kita, dengan syarat kertas tidak boleh digunting ataupun dengan menggunakan mestar, ya, waktu 5 menit. Kemudian saya setelah ice breaking akan menjelaskan keterkaitan diagnosis dengan diagnosis organisasi, di mana di dalam diagnosis organisasi ini peserta telah menemukan isu-isu strategis, di mana peserta sudah menemukan prioritas masalah dengan menggunakan beberapa analisis, baik Astrid maupun APKL dan USG. Dari USG tersebut ketemulah nanti strategi-strategi dengan menggunakan SWOT dan atap peta kekuatan organisasi dan menggunakan langkah-langkah kegiatan apa saja. Jadi dalam prioritas masalah. Kemudian di sini menjelaskan deskripsi singkat hasil belajar. Kemudian pada tahap yang kedua, strategi yang kedua, di sini menjelaskan berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. Pikir apa itu kreatif, apa itu inovasi, ya, di sini akan kami jelaskan. Kemudian akan menjelaskan juga apa itu berpikir kritis dan berpikir kreatif, ya. Berpikir kreatif ada di otak kanan. Nanti peserta akan saya kasih instrumen seperti ini. Saat ini sampai sejauh mana potensi otak yang dominan, kiri kanan atau kiri kanan, seimbang. Di waktunya 10 menit di sini Pak Ibu, ya.
Setelah itu kita akan tahu kondisi kelas ini itu berapa yang otak kiri, berapa yang otak kanan, berapa yang seimbang kiri dan kanan. Kemudian tahap berikutnya saya akan masuk ke strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga, mempraktekkan teknik-teknik berpikir dalam menghasilkan gagasan inovasi. Di sini peserta akan mempraktekannya. Peserta akan saya bagi 5 kelompok ya masing-masing. Kemudian prakteknya di sekitar BPSDM. Kemudian hasil diskusi kelompok tersebut nanti akan ditayangkan. Selain itu juga akan saya putarkan video atau film dan gambar-gambar ya di sini. Kemudian ada game inovasi. Di sini ada game inovasi untuk menggugah peserta di sini sampai sejauh mana berpikir kreatif dan inovatifnya. Kemudian tahap yang keempat, strategi yang keempat di sini Bapak Ibu. Di sini menerapkan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif 6D atau 6D. Ini kelompok. Kemudian masing-masing peserta akan menggunakan prioritas sudah didapat dari diagnosis organisasi. Ya. Dalam satu kelompok ambil satu prioritas masalahnya apa, kemudian olah dengan menggunakan metode 6D ya, kemudian diskusikan ya, hasil kemudian ditayangkan. Berikutnya strategi yang kelima. Di sini strategi yang kelima adalah merancang implementasi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Di sini dengan menggunakan model kanvas ya, model kanvas. Di sini peserta akan saya kelompokkan, di mana tugas masing-masing peserta menulis prioritas masalah dan menempelkan di papan tulis berdasarkan area perubahannya ya, sesuai dengan prioritasnya. Oke. Di sini akan sudah ketemu 4, misalkan contoh 4 area perubahan, yaitu pelayanan, tata laksana, SDM, organisasi. Jadi kelompok 1 nanti pelayanan, kelompok 2 tata laksana, kelompok 3 SDM, kelompok 4 organisasi. Jadi akan diambil prioritas masalah, didiskusikan, diolah dengan metode kanvas. Selain itu juga di sini 4 kelompok ini akan kita gunakan dalam rangka visit inovasi di unit kerja, dan nanti masing-masing kelompok membuat laporan kelompok dan laporan perorangan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain inovasi dengan menggunakan metode kanvas. Kemudian tahap yang terakhir, strategi yang terakhir, di sini evaluasi. Evaluasi yang kita lihat hasil kerja perorangan tadi yang sudah dibuat dengan menggunakan metode kanvas. Jadi demikianlah penyampaian strategi berpikir kreatif dalam pelayanan. Kita akhiri, akhir kata